Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita atas hilangnya putra sulung dari Mas Ridwan Kamil ya, yang hingga saat ini belum ditemukan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada Mbah Hilo yang rencana ini mau melakukan persiapan untuk ritual. Tetapi teman-teman, ritualnya ini bukan di daratan, tetapi nanti kita mau ke sungai. Nah, saya sudah bilang ini sama Mbah Hilo, apa nggak berbahaya? Kan soalnya sungai itu kalau malam-malam ya, apalagi sungai dekat kita itu mitosnya sangat besar gitu. Energi negatifnya sangat besar. Nah, sebelum itu mungkin Belo mau menyampaikan sesuatu. Monggo Belo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini nantinya akan melakukan ritual, yaitu di pinggiran sungai. Ya. Tapi di sini kita hanya sekedar menjelaskan apa-apa nanti yang kita bawa. Oke. Nah, di sini Maden ya, ini ada kembang ya. Kembang ini adalah suatu melambangkan seperti ini ya. Ini yang saya lihat ini Maden, kembang ini ada yang belum lengkap ini, seperti yang saya lihat Maden. Maksudnya? Ini sebenarnya ada kembang kuning yang harus ada nih Maden. Ini nanti coba. Nah, itu kok ada kembang birunya atau apa Belo? Nah, kembang biru ini adalah melambangkan air yang warnanya seperti di sana ya Maden. Oke. Ya pemirsa, juga ini kembang merah melambangkan adalah hidup ataupun matinya. Tapi namun ini hanya sekedar lambang ya. Iya. Nah, yang kita cari adalah nantinya kembang kuning. Oke. Nah, kembang kuning yang artinya itu adalah sebuah cahaya ataupun penerangan untuk bisa mudah-mudahan dapat nanti kembalinya para korban tersebut. Nah, kalau bisa kita nanti cari ikan mas ataupun sejenisnya Yang hidup berarti. yang hidup ya. Nah, itu nanti kita akan lepaskan di sungai. Itulah nanti kita di situ baru mengadakan ritual. Oke. Ya. Mbak Ilo, boleh saya potong Mbak Ilo? Ya, silakan. Ya, ini ada dari Kiai Muaizin Ya. ya Mbak Ilo. Dia mengungkap bahwasannya kondisi dan keberadaan dari anak Ridwan Kamil itu berada di pohon di bawah sungai Mbak Ilo. Ya. Gimana pendapat Mbak Ilo? Nah, coba jelaskan selengkapnya Mas Den. Oh, dibacain gitu ya Mbak Ilo? Iya. Oke ya teman-teman, ini Mas Denny izin untuk membacakan. Ini Kiai Muaizin mengungkap keberadaan Eril saat di tengah tersangkut pohon kiri sungai di kedalaman 2 meter ungkapnya, serta posisi hanyutnya Eril saat ini berada pada 750 sampai dengan 800 meter dari titik hilang sebelumnya. Posisi sekarang 750-800 meter dari titik hilang tersangkut pohon kiri sungai. Posisi tenggelam kedalaman 2 meter, tulis Kiai Muzazin ya. Saat disinggung apakah nyawa Eril masih hidup atau tidak, sejujurnya Kiai Muzazin tak berani memastikannya, namun ia yakin Eril akan segera ditemukan. Dia mengungkap tidak berani ngomong saya berat. Insya Allah ketemu Minggu jam 14.00 waktu Swiss, ungkap Kiai Muzazin. Nah, demikianlah Mbak Ilo yang bisa saya bacakan untuk Mbak Ilo. Jadi pun begini ya, kita pun membantu secepatnya agar supaya kita temukan ya. Kita pun begitu juga tidak bisa memastikan hidup atau matinya ya. Kita di sini hanya bisa memohon kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita besok pun besok ya kita akan berusaha lagi untuk membantunya. Ya, kalau menurut Mbak Ilo gimana pendapat dari Kiai Muzazin yang mengatakan
bahwa Mas Eril sang korban itu tersangkut pohon kiri sungai di kedalaman 2 meter. Ya, seperti yang saya ramal juga ya, yang tadinya di situ kan sudah saya mengatakan bahwasanya pohon itu kan menyangkut dengan akar. Nah, kalau menurut mata batin saya, dia itu tersangkut di akar. Nah, namun ya saya tidak bisa memastikan masalah hidup atau tidaknya itu nanti ya urusannya Maha Kuasa. Ya, tapi marilah kita sama-sama mendoakan agar supaya cepat diketemukan begitu. Jadi kalau menurut Mbak Helo sepakat dengan Kiai Muzazin? Ya, saya pun sependapat. Karena sebelumnya memang saja, seperti itu ya, ramalan pandangan Mbak Helo ya di ritual pertama ya Mbak Helo ya. Iya. Oke. Mbak Helo, ini beliau mengatakan bahwasanya akan ketemu insya Allah Minggu pada jam 14.00 waktu Swiss. Pendapat Mbak Helo gimana? Ya, saya kan sudah menerawang sebelumnya ya, sudah saya beritahu juga. Seandainya belum ketemu, nah saya berusaha terus untuk melakukan ritual, bahkan sekali, 2 kali ataupun 3 kali sehingga sampai ketemu. Nah, itulah yang tujuan saya. Oke, lagian pun teman-teman ya, sebelum berita Kiai Muzazin mengatakan terletak di bawah di dasar sungai sedalam 2 meter kemudian tersangkut pohon, ternyata Mbah Hilo tadi pagi juga sudah meramal ya. Jadi memang apa yang diterawang sama Mbah Hilo dengan yang dikatakan Kiai Muzazin itu hampir sama ya, cuma caranya mungkin berbeda ya. Nah, jadi di sini persiapan Mbah Hilo menuju ke sebuah tempat ini Mbah Hilo ya, yang sakral mungkin ya. Iya. Ya, maksudnya apa ini Mbah Hilo? Kan Mbah Hilo tadi siapkan bunga bermakna bahwasanya kalau biru tadi itu menggambarkan melambangkan warna air di tempat Mas Eril tenggelam ya, atau terbawa arus gitu ya. Cuman yang kurang tadi warna apa Mbak? Warna kuning. Itulah yang belum ada. Nanti kita usahakan ya, kita cari. Namun kalau memang tidak ketemu ya apa boleh buat ya apa yang ada. Yang penting kita nanti tujuannya minta kepada Sang Pencipta. Tapi kan Mbak Hilo, semua ini kan ritual kayak mana ya, menguras tenaga juga, pikiran juga gitu, energi juga gitu. Kalau terus-terusan kita melihat dari media nggak ketemu gimana Mbak Hilo? Ya, insya Allah mudah-mudahan pun payakun apapun bisa terjadi. Kalau Tuhan sudah mengkehendaki, di media dia bilang tidak bisa ketemu, kita ini berusaha berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan insya Allah Tuhan mengabulkan permohonan kita. Oke, ini yang terakhir Mbak Hilo. Tadi Mbak Hilo sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Muzazin, bahwasannya Mas Eril itu tersangkut di dalam pohon. Artinya kemungkinan selamat apakah masih ada Mbak Hilo? Ya, kalau masih ada ya masih ada. Namun di sini saya tidak bisa memastikan hidup atau matinya. Yang jelas insya Allah ya, karena bisa ketemu. Ya, oke. Karena gini Mbak Hilo, kenapa saya menanyakan hal seperti itu? Karena kalau dari terawangan itu kan mengarah tenggelam, tersangkut, berarti kan ibaratnya sudah di situ dia nggak ditemukan kecuali kita mau menyelam atau menyeser ibaratnya ya, seperti itu. Juga. Nah, sementara Mbak Hilo, saya belum selesai Mbak Hilo. Sementara polisi Swiss itu yang aku lihat dari media tadi memberikan selembaran bahwasanya Mas Eril itu hilang Mbak Hilo. Nah, apakah mungkin bahwasanya Mas Eril itu saat ini sudah tidak berada di sungai, tetapi sudah berada di seseorang yang menyelamatkan Mas Eril Mbak Hilo? Ya, bisa jadi ya, seperti saya bilang tadi. Nah, tersangkut di akar. Nah, seperti yang diramalkan siapa tadi ya, dari pohon-pohon itu ya. Bisa jadi setelah tersangkut ataupun kemudian ya bisa lepas hanyut. Nah, kemudian ada yang menemukan pingsan. Nah, dia belum tahu sempat ini adalah sosok siapa. Kemudian dirawat dulu. Ya, bisa, insya Allah bisa terjadi seperti itu. Jadi harapan masih tetap ada ya, masih ada. Ya, teman-temanku sekalian ya, segala macam kemungkinan itu bisa saja terjadi ya, termasuk dengan keselamatan dari Bang Eril sendiri. Ya, lagi-lagi Mas Eni bilang, Mas Eni masih berpositif
thinking ya, masih berpikir yang baik bahwasanya Mas Eril hingga detik ini masih selamat, masih hidup, dan insya Allah akan kembali kepada keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Mbak Ilo, aku harap Mbak Ilo cepat melakukan ritual ya, walaupun aku sebenarnya nggak ngerti gini-gini ya, tapi daripada diam lebih baik melakukan sesuatu. Ya, marilah kita secepatnya kita menuju ke pinggiran sungai. Mudah-mudahan kita, yuk mari kita siapkan barang-barang. Oke teman-teman, kita tutup dulu. Ya, sampai di sini dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.